jelaskan belum tadi ya. Jadi kalau ini kena sensor dia akan tutup ya. Oke. Kemudian ada tarsus, mata yang berlebih. Dia ada kelenjar tarsalia dan sebasea. Nah, kelenjar sebasea ini yang sering terjadi infeksi, ya, sehingga matanya bernanah, ya. Ya, jadi kelopak matanya jadi bengkak, ya. Mungkin pernah ada yang alami ya, kelopak matanya bengkak ini karena ada kelenjar ini yang terinfeksi, ya. Dia untuk melindungi mata, jadi begitu ya. Kemudian latrimatis tadi sudah saya ceritakan, ya ini adalah kelenjar mata, ya dari kelenjar kemudian masuk lewat hidung dan dibuang. Oke, kemudian konjungtiva, ya konjungtiva itu ini ya. Jadi ini kornea ini ada seni ya. Nah, yang tepi kornea ini namanya limbus. Ya ini tepinya ini ya. Nah, ini. Setelah limbus, tepi kornea inilah yang disebut sebagai konjungtiva. Mulai sini sampai menuju kelopak mata, baik atas maupun bawah. Jadi dia menyelimuti, ya. Di konjungtiva ini, ya, itu mengandung pembuluh darah, ya. Yang putih dalamnya ini adalah sklera. Ini ya, warna putih, baik kanan maupun kiri nih ya, baik tengah maupun pinggir. Ini namanya sklera. Jadi sklera itu dibungkus oleh konjungtiva, ya. Nah ini ya. Makanya sebenarnya kalau mata merah ya itu konjungtiva ini pembuluh darah ini yang berwarna merah, tapi korneanya tetap jernih. Jadi kornea ini tidak ada pembuluh darahnya, ya. Dia harus bening jernih ya. Jadi kalau dia sampai ini limbus ya, nah, ini limbus, ini limbus ya, batas. Setelah adalah dilapisi oleh konjungtiva ini ya. Nah, ini saya garis red sampai kelopak mata bagian dalam ya, ini ya. Nah ini adalah konjungtiva bungkus ini. Ini juga ya, sama yang atas juga begitu ya. Nah, oke. Nah, yang ini adalah sklera ya, yang warnanya putih ya, ini. Ini setelah limbus ini adalah sklera ya, jelas ya. Oke, ini adalah aliran dari kelenjar mata. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini otot-otot yang menggerakkan bola mata. Jadi ini otot-otot ya. Oke ya. Ini namanya rectus ya. Rectus itu lurus. Nah, ini lurus ya. Lateral artinya dia menggerakkan ke samping ya. Rectus lateralis. Oblik itu artinya miring ya. Oblik, miring. Inferior berarti dia otot yang menggerakkan ke bawah secara miring ya. Ya, kalau saya namanya ada rectus, ada oblik superior ya, ini miring ya. Kalau ini adalah rectus superior, jadi menggerakkan mata ke atas ya. Oke. Nah, ini adalah sekarang okuli mata ya, bola mata itu sendiri ya. Tadi saya jelaskan ada kornea, kornea ada 5 lapis ya. Ada 5 lapis epitel ya, 2 lamina elastika anterior pulmen ya, ini yang berarti paling depan itu ada 2 lapis. Kemudian ada 3 ya, substansia propria ya. Kemudian ada yang keempat ada lamina elastika dan endotelium bagian dalam ya. Tidak mengandung pembuluh darah ya, sudah saya jelaskan tadi. Sehingga kalau mata merah itu tetap jernih ya korneanya.
peralihan antara sclerocorneal junction ini limbus tadi ya. Oke. Kemudian sklera, bagian putih mata ya. Ini dilapisi oleh konjungtiva tadi. Oke. Kemudian ini bola matanya sendiri. Kemudian ada bagian vaskulosa yang bagian belakang itu ya. Ada choroid ya, memberi nutrisi pada tunika ya. Kemudian corpus ciliaris dan iris. Nah, ini ya. Ini bola matanya sendiri ya. Kemudian ini adalah vaskulosanya. Ada iris ini ya. Nah, ini iris. Iris itu sebenarnya kepanjangan dari ciliaris. Ya, ini ciliaris sampingnya ini ya. Jadi di belakangnya retina ini ada Oke. Nah, ini lapisan dalam mata ya. Ini kalau Anda lihat mata dari pupil ya, pakai alat namanya fundoskopi. Nah, ini apa namanya? Tempat keluar masuknya pembuluh darah tadi ya. Nervus 2 tadi ya, nervus opticus. Jadi mata itu adalah satu-satunya organ kita bisa melihat pembuluh darah secara live ya, live pakai fundoskopi dilihat pembuluh darah ya, asli ya, tidak dibuat-buat. Ya. Nah, makanya kalau ada hipertensi, diabetes, ada kerusakan pembuluh darah itu bisa dilihat di sini sebenarnya ya. Kemudian ini adalah makula lutea. Ini tempat cahaya ya berfokus di sini ya, titiknya di sini. Jadi kalau melenceng ya kabur penglihatannya. Kemudian bagian sarafnya tunika nervosa ya. Tadi yang ada vaskulosa bagian udara. Ini sekarang bagian sarafnya ya. Itu ada sebenarnya retina. Intinya retina itu ada yang berpigmen ya. Nah, ini untuk nah ya, prinsipnya itu. Kan ada cairan mata namanya humor aqueous yang sedangkan tadi ya. Yang produksi siapa? Proses lewat kamera obor menuju ke bagian depan ya melalui pupil ya. Kemudian lewat kanalis of Schlemm ya sudah saya jelaskan tadi akan lewat vena ciliaris anterior ya. Tak baleni gambarnya ya. Jadi yang memproduksi ini ya, ini yang memproduksi corpus ciliaris lewat bagian chamber belakang menuju pupil ke bagian chamber depan ya. Gunanya apa? Menjaga tegangan kornea ya supaya nggak terlalu lembek ataupun terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang ya dampaknya dia merusak saraf ya, tekannya tinggi sehingga dorong ke belakang nih, tekannya sampai ke belakang ya. Kalau terlalu lembek kabur ya ini nggak jernih ya. Oke. Sekarang lensa ya bentuknya bikonkav, terletak antara iris dan corpus vitreous, diikat oleh ligamentum tadi ya supaya bisa tadi ya. Nah, kalau dekat dia akomodasi ya, kalau kalau penglihatan jauh dia mencekung ya, tidak akomodasi. Kemudian corpus vitreous, ini cairan bening seperti agar-agar ya, antar lensa dan retina 80% itu merupakan bulbus oculi ya. Ini paham ya. Jadi bagian ini namanya vitreous yang warna coklat besar ini lah. Ini kurang lebih 80% dari bola mata. Ini kan bola mata sekian gedenya ini. Lah ini adalah 80%-nya adalah
vitreous ya. Dia terletak antara lensa dan retina. Ya, jelas ya. Ya, bisa bayang no ya. Itu nggak bayang no. Oke, sekarang cerita dari bagaimana kita bisa melihat ya. Ada sensorik ya, nervus sensorik yaitu nervus 2. Nah, nervus 2 ini yang istimewa, dia bersilangan di namanya geniculatum ya. Ini bersilangan ini ya. Jadi penglihatan yang kanan itu melihat dipersepsikan oleh otak sebelah kiri ya. Sehingga kiri dipersepsikan di otak kanan ya. Jadi persilangan. Nah ini ya, nervus opticus bersilangan. Ya biasanya ada tumor di sini ya, tumor kiasma ini sehingga bisa menyebabkan kebutaan ya. Oke. Nah ini penyakit-penyakitnya ya. Kalau emetrop normal, hipermetrop rabun dekat. Jadi kalau melihat dekat dia kabur ya. Miop rabun jauh, melihat jauh dia nggak jelas ya. Kacamata minus, kalau atas ini plus. Biasanya usia 40 tahun ke atas sudah mulai ini ada rabun dekat ya. Presbiop keduanya. Ya karena usia tua dia ada rabun jauh dan rabun dekat. Astigmatis ini bentuknya bola mata nggak bundeser ya. Jadi bentuknya surface-nya ini ada kelainan ya. Katarak ini lensanya tidak jernih. Ya lensa itu kan ada sini warna putih ini. Kelihatan ya. Itu katarak. Ambliop ya. Ambliop itu antara mata kanan dan kiri ya tidak sinkron ya, misalnya orang juling itu ya ambliop ya, sehingga apa ya, bisa lihat double gitu ya, tidak fokus. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dengan penglihatan sebelum saya lanjutkan ke pendengaran. Halo, halo, kok sunyi sepi ini? Oh, ada yang mengangkat tangan. Apa yang mengangkat tangan? Ya, silakan aja yang angkat tangan. Ndi, sing angkat tangan ini. Oh ini, Mbak Fatimah Syahzanan. Oke, sama Mas Abdul, ya perempuan dulu. Silakan Mbak Fatimah. Oke, baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin bertanya, sebelumnya izin konfirmasi, di sini ada dua pertanyaannya nih dokter. Juang Yang alangnya. pertama, kalau misal ada orang yang didonorin kornea mata, itu berarti orang itu nggak dapat fungsi kornea yang sepenuhnya nih dokter. Terus untuk yang kedua, izin bertanya kembali, apakah benar pada saat kita melihat seseorang yang kita suka atau seseorang yang kita idolakan, itu bisa menyebabkan pupil mata membesar? Terima kasih, dokter. Oke, satu ya, pertanyaan yang langsung saya jawab. Jadi kebutaan ya itu bisa disembuhkan dengan donor mata ya. Tapi kebutaan yang bagaimana? Tidak semua buta bisa disembuhkan ya. Jadi kebutaan yang karena korneanya terganggu ya dan lensanya terganggu itu bisa. Kalau lensa terganggu, misalnya karena katarak tadi tidak jernih ya, maka lensanya diambil saja ya, diambil, lah itu sudah nggak perlu lensa dia ya. Tapi sekarang sudah ada namanya lensa buatan ya, ditanam. Jadi habis operasi katarak, diambil lensanya, ditanam tuh pakai IOL namanya, intraocular lens ya, IOL, IOL. Oke ya, itu satu ya. Nah, sekarang kornea ya. Jadi kebutuhan karena kornea. Jadi kornea itu kan jernih
ya. Kalau kornea itu ketutup sesuatu karena infeksi, ya karena sejak lahir misalnya ada kelainan di kornea, maka cahaya tidak bisa tembus, akhirnya buta. Tapi dalam-dalamnya normal ya, sarafnya normal, vitreous normal, lensa normal ya, hanya kornea. Lah yang disebut donor kornea itu nggak diambil korneanya saja, sak bola matanya diambil ya. Jadi kalau sudah donor mata, biasanya orangnya sudah awarahum, meninggal ya, didonorkan. Nah, segitu besarnya bola mata yang diambil hanya korneanya saja ya, gitu ya. Nah, nanti korneanya diambil, kemudian kornea yang dari resipiennya tadi dipotong ya, tapi nggak sampai limbus, harus ada sisanya. Kenapa harus ada sisa? Untuk tempat jahitnya, ya, supaya kornea yang ditanam sama yang menerima bisa dijahit. Kalau nggak nusis nanti ada dijahit nanti, ya. Nah, di resipien yang menerima itu pasti dipotong, kemudian tapi ada sisa sedikit, gitu ya. Ya, pertanyaanmu itu toh. Nah, oke. Terkait dengan pupil ya. Jadi organ sensorik ya, tidak hanya pupil ya, itu dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, kuliah kemarin kan sudah saya jelaskan tentang saraf simpatis dan ya, cuma ya. Simpatis ya, itu salah satunya di neurotransmitter saraf namanya atau norepinefrin ya, disebut adrenalin. Ya, contoh ya, Anda mau ujian nih ya, jantung berdebar-debar ya, atau skripsi gitu ya, kemudian berkeringat, perut mules. Nah, itu adalah peran saraf simpatis, termasuk pupil. Paham ya? Jadi tidak hanya pupil saja. Begitu Anda melihat misalnya melihat Mas Abdurrahman ya, yang mungkin Anda ngefans gitu ya, pupil melebar. Ya, pembuluh darah melebar. Apa tandanya pembuluh darah melebar? Pipi Anda merah. Ya, kayak sekarang ini saya lihat merah. Bahaya nih. Ya, jantung berdebar-debar. Ya, perut mules, kemeringat ya toh. Pas lama sampai Abdurrahman kok keringetan adem apa iki, Pak. Itu ya Mbak ya, enggak hanya pupil saja. Oke, jelas? Oke, sekarang Mas Abdurrahman, apa mau tanya tentang Mbak Fatima juga? Baik, terima kasih Dokter Chandra kesempatannya. Ya, Eh, silakan. saya mau tanya, ini berdasarkan pengalaman saya, Dokter. Dulu pernah sakit mata eh, di klinik. Beliau itu konfirmasi bahwasannya mata saya itu terkena dry dry eye, apa itu sindrom atau mata kering. Terus saya konsulkan itu, mereka menyatakan bahwasannya kondisi mata saya itu iritasi. Namun saat aku ke klinik yang lain, eh, mengkonfirmasi bahwasannya mata itu karena kekurangan cairan atau yang tadi disebut aqueous humor gitu. Jadi kondisi mata saya dulu tuh memerah, kering dan perih begitu. Sakit juga saat kena cahaya. Eh, Kalau boleh tahu itu sebenarnya kondisi yang benar bagaimana, Dokter Chandra? Oke, jadi kalau kena cahaya sakit, begitu? Iya, betul, Chandra, Dokter Chandra. Jadi kalau kena cahaya sakit, itu adalah salah satu tanda kelainan kornea. Ya, jadi korneanya entah kelilipan sehingga luka di kornea. Ya,
atau kena drum. Jadi Mbak Grindo kena korneanya. Ya. Nah, itu salah satu tandanya adalah silau mata itu atau disebut fotofobia. Ya, saya kan nggak harus cerita ya lengkap ya. Nah, kemudian mata merah ya. Jadi ciri-ciri kornea yang mengalami mata silau ya, fotofobia. Ciri yang kedua adalah di sekitar limbus ya, itu ada garis-garis merahnya, Mas. Nah, aku agak bisa motomu tak, jadi kado. Di sekitar kornea itu limbus tadi, itu ada garis-garis merah kayak matahari itu loh. Kalau kamu gambar matahari, itu kan kamu kasih garis-garis gitu kan. Nah, itu ada kayak gitu. Nah, itu ciri dari kornea. Ya. Oke. Sekarang ya, kalau kamu mengalami radang, ya, yang namanya radang itu pasti akan iritasi. Ya. Nah, kalau dikatakan humor itu tidak tepat. Kalau humor itu letaknya di dalam mata. Ya. Nah, kalau yang dikatakan humor itu menyebabkan mata merah, pasti diagnosisnya adalah glaukoma. Jadi caranya harus diukur tekanan bola matamu. Jadi tekanan bola matamu meningkat. Nah, glaukoma akut biasanya. Itu ya, terjadi glaukoma akut. Jadi saluran humor aqueous tadi tiba-tiba tertutup. Biasanya karena habis dari lihat gelap ke lihat terang, kaget. Ya, kaget, terjadi glaukoma akut, nutup. Mata juga merah, glaukoma akut itu. Nah, kalau penyebabnya humor aqueous itu berarti glaukoma. Kalau dry eye tadi beda lagi. Kalau dry eye tadi karena air mata. Jadi kelenjar air matamu itu produksi air matanya berkurang, gitu loh. Ya, sekarang kan tahu kenapa kok wanita itu matanya lebih indah daripada pria kan, Mas? Kenapa alasannya? Karena apa, Mas Abdurrahman? Karena matanya sering dicuci dengan menangis ya toh. Nah, dibersihkan oleh air mata ya. Makanya kalau sudah suka Mbak Fatimah, matanya tambah indah ya kan. Gitu ya, Mas ya. Jelas ya? Jadi dry eye itu kering karena kelenjar air mata. Jadi berbeda dengan yang beberapa aku saya nggak ngerti. Kamu posisi gimana, kamu tanya yang benar yang mana saya nggak tahu. Karena yang namanya mata merah itu banyak gitu. Jelas ya Mas ya? Iya Bapak, jelas. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dengan pendengaran. Oke ya, pendengaran. Oke. Jadi ini adalah gambar telinga ya. Jadi telinga itu ada lipatan-lipatannya. Khas ini ono jenenge dewe-dewe masih lipatan ini. Ya. Oke. Nah, ini ada lubang telinga ya. Lubang telinga bagian luar. Ini daun telinga. Daun telinga fungsinya apa? Mengumpulkan suara. Jadi Anda tahu ini suara dari depan, dari belakang itu karena punya daun telinga. Oh, ini kira-kira suaranya di kanan, kiri, atas, bawah itu karena punya daun telinga. Mas. Kalau daun telinga nggak punya, ujung cendrawasih itu Anda nggak tahu tuh. Dari mana arah suara. Gitu ya. Oke ya, ini bagian luar ya, daun telinga tadi, ini ada lubang. Nah, ini adalah telinga tengah. Ya, batas telinga luar dan telinga tengah. Batasnya adalah gendang telinga. Ini ada gendang telinga atau membernya timpani. Ya, nah kemudian telinga tengah sama telinga dalam, ya itu batasnya adalah ini stapes. Ini ada stapes, yaitu tulang-tulang pendengaran ya. Yang bagian bawah ini, yang nempel ke
rumah siput atau ke vestibular ini, ya, koklea ini. Oke, nah ini nempelnya. Nah, koklea ini bagian dalam, ya. Oke, ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, telinga tengah itu ada saluran ini loh Mas, saluran, ya. Menuju mana? Menuju nasofaring, ya, menuju hidung dan tenggorokan belakang itu ya, nasofaring. Ya. Gunanya apa saluran ini? Supaya tekanan di dalam ini dan dunia luar, ya, itu sama. Gitu ya. Makanya kalau Anda perjalanan, lungadol, tiba-tiba telinga kok rasanya kayak tersumbat begitu ya. Terus Anda angop, terus buka pluk. Nah, itu karena di sini ada saluran. Atau Anda meniup sambil menutup hidung. Nah, untuk membuka ini, ya. Atau Anda pilek, ya, pilek, ya, ini ketutup. Ya. Bahayanya apa kalau tekanannya tidak sama? Ini tekanannya jadi negatif, ya. Jadi lebih tinggi di luar daripada di sini. Karena negatif ini narik, cairan mengumpul di sini, cairan banyak, akhirnya tekanan dari negatif menjadi positif karena ada cairan. Yang kedesek siapa? Apa tulang? Bukan. Yang kedesek adalah membran timpani ini kedesek, ya. Karena ini bagian yang paling lunak. Kedesek, akhirnya jebol, ya. Keluarlah cairan di sini. Bisa jernih, bisa nanah, ya. Oke. Nah, saluran inilah yang disebut sebagai tuba eustachius, ya. Nah, sekarang ya, telinga luar. Nah, seperti tadi, ya, tulang rawan elastis itu ya. Kemudian saluran telinga luar atau meatus acusticus externus. Terus ada kelenjarnya di sini yang menghasilkan cerumen atau kotoran telinga. Jadi cerumen ini dengan kita mengunyah, menguap dan sebagainya akan keluar otomatis ya. Nggak usah diuak-uak. Aduh. Kemudian telinga tengah ya. Oke ya, telinga tengah ini Anda perhatikan mulai gendang telinga sampai stapes. Nah ini stapes. Nah, di sini ya nempel ke koklea tadi ya. Nah, oke. Ini telinga tengah itu isinya adalah tulang-tulang pendengaran. Jadi kalau ada suara masuk, gelombang suara menggetarkan gendang telinga ini tergetar sehingga tulang-tulang ini bergetar ya. Nah, tulang-tulang ini bergetar, stapes ini akan menggetarkan cairan di dalam koklea. Jadi ini fisik dulu ya, fisika, konduksi aja ini ya. Konduksi gitu kan. Jadi secara fisika bergetar. Nah, dan cairan-cairan di koklea itu bergetar, nah, barulah getaran di koklea itu nanti diubah ya oleh saraf ya, sinyal-sinyal kimia menuju saraf vestibularis atau nervus nomor 8 sensorik ke otak. Jadi dari fisika ke kimia gitu. Ya, jelas ya. Nah, kalau Anda misalnya punya kegemaran ya pakai headset ya. Kemudian suka dengarkan lagu-lagu ya, apalagi ini habis trending 1 lagunya Tiara kemarin ya toh. Diputar banter-banter saya senengnya. Ini yang namanya tulang-tulangnya punya sendi nih ya. Sinus stapes ini ada sendinya ini, ada sendinya. Nah ini sambung-sambungnya ada sendi. Sering bergetar-getar dengan sendinya lama-lama aus ya. Akhirnya Anda tuli konduksi gitu kan. Makanya coba banter-banter apa nggak headset gitu ya. Oke, nah ini yang saya jelaskan tadi ya, bagian tengah ada yang disebut sebagai koklea. Ini ada cairannya, namanya tadi lim ya.
Jadi ini stapes ini menggetarkan cairan ini. Cairan ini ditangkap oleh sensor. Nah, ini sensornya di koklea ya. Nah, ini adalah saraf nomor 8 tadi ya, vestibularis tadi yang saya jelaskan tadi ya, sebutkan tadi. Oke, ini ada organon of Corti. Nah, ini yang paling penting ya, organon of Corti. Nah, oke, nanti ada gambar besarnya ya. Ini ya, perhatikan ya. Yang bolong-bolong ini tempat cairan ya. Jadi ini kalau potong jeret terus dilihat dari depan, ya ini tampaknya gini ya. Ini isinya cairan, bolong-bolong ini. Di sini ada organon Corti ya. Terus ini ada saraf-saraf menuju ke organon Corti. Jadi sarafnya ini sampai sini ya, berjalan sampai organon Corti. Oke, ini organon Corti ya, diperbesar. Nah ini ya, ada membran tektorial ya. Ini ada rambut-rambut ya, sel-sel rambut. Nah ini saraf tadi nomor 8 tadi ya. Jadi rambutnya bergetar ya, lah diterima sensor itu. Jadi ya bisa bayangkan ya. Jadi mulai suara, gelombang suara dengan telinga bergetar, terus tulang-tulang pendengaran malleus stapes bergetar, kemudian stapesnya menggetarkan cairan menggetarkan rambut ini ya. Nah, ditangkap sensor di sini. Begitu ceritanya. Nah, fungsi rambut ini selain untuk pendengaran juga untuk keseimbangan ya. Makanya kalau ada gangguan telinga biasanya ada gangguan keseimbangan. Ya, ini telinga dalam bisa apa cerita tahu-tahu ini. Prinsipnya begitulah. Nah ini ya. Ini adalah rambut-rambut yang untuk keseimbangan ya di organ kortik tadi. Itu rumit. Proses mendengaran, ini sudah saya ceritakan ya. Mulai suara, telinga luar, timpani bergetar, kemudian sampai stapes menggetarkan. Jadi fungsi dari tulang-tulang pendengaran itu untuk amplifikasi ya. Jadi untuk meningkatkan gelombang suara, dikuatkan itu oleh tulang ya. Kemudian menggerakkan cairan perilim, endolim sampai ke ujung-ujung saraf tadi ya di organ Corti, kemudian ke nervus 8 menuju senang saraf pusat diinterpretasi. Nah ini ada bunyi ya. Oke ya. Nah ini ada nervus 7 ya, nervus cochlearis. Oke, menuju ke talamus ya. Jadi ini bergetar, kemudian diterima ya. Nah, ini ada nervus kalau vestibularis ini untuk keseimbangan, cochlearis ini lebih ke untuk pendengaran ya. Saraf ini namanya vestibulococlear. Jadi satu ya, nervus 8. Menuju mana? Ke talamus ya. Talamus ya, kemudian ke atas diinterpretasi di sini ya. Auditory kompleks di sini. Di saluran saraf pusatnya. Oke, untuk perkupingan ada yang ditanyakan? Nggak ada? Apa misalnya mata telinganya dengar I love you kok tiba-tiba jantung berdebar, nggak ditanyakan? Kalau nggak tanya sekarang saya kira ya, atau rasa ya. Jadi dia juga mulus ya, ada kapil-kapil ya, tonjolan-tonjolan ya. Ya ini adalah sensor-sensor ya, tonjolan-tonjolan. Oke. Nah, namanya taste ya, tonjol-tonjol lip, lidah, nah ini tonjol-tonjol di sini-sini ya.
Nah, ini menuju ke talamus ya. Terutama papil-papil ya, ini kerjanya secara kemoreseptor, secara kimia ya. Ada sirkumvolat fungiform, masing-masing punya 2 sel gustatorius ya, atau pencap ya. Ada manis, asam pahit, bitter, dan umami, ada 6 ya. Diperankan oleh nervus 7 ya. Nervus 7 itu berarti nervus berapa? Namanya facialis ya. Kemudian 9 ya, glossopharyngeus ya. Menuju ke medula oblongata di sini ya, ke talamus ya. Wangi lihat ya, anatomi ini gak kuat yang ngeluh. Nah ini ya, nervus 7 ya, facialis, dan nervus 9, glossopharyngeus ini ya. Oke. Nervus cranialis itu kudu hafal loh, Rek, saja nih ya. Oke ya, ini adalah isbat. Nah ini epiglotis ya. Jadi kalau ada makanan masuk, ini ketutup ya, sehingga masuk ke kerongkongan ya, biar nggak masuk ke saluran nafas ya. Jadi masuk sego mlebu ya jurut, nutup ya, nutup ke belakang sana, biar ketutup saluran nafasnya ya. Makanya kalau ada orang ngomong sambil makan, itu pas kesedak ini nggak nutup, sehingga makanannya masuk ke saluran nafas. Oke, ya ini ada papil-papil di sini, ini isbatnya ya. Ini sirkumvalata papil, tonjolan-tonjolannya. Nah, ini isbatnya ini sensornya ya. Nah, ini kalau diperbesar, bentuknya seperti ini isbat itu ya. Ini tespur ya. Jadi ada lubang kecil, jadi ono uyah, ono opo panganan masuk di sini perut. Nah, ini ada gustatori atau sel ya. Nah, ini. Nah, ini yang dia merasakan ya, ini apa? Nah, ini ya, gustatori sel. Kalau di skematik ini aslinya, ini skemanya ya. Ada tespur, lubang, ini kimiawi ya, dirasakan gitu ya. Kemudian ini sarafnya ya. Oke, sarafnya ya, yaitu glossopharyngeus dan facialis tadi. Nah, sekarang indera penciuman ya. Penciuman atau pembauan yang benar ya? Ya terserah lah ya, mau penciuman mau pembauan terserah ya. Kalau nggak dicium kan nggak bau ya. Kalau bau harus dicium kan itu. Nah kalau penciuman ya, itu nervus 1 ini. Nervus 1 yang nomor 1 namanya olfaktorius nervusnya ya, nervus olfaktorius. Ya. Oke. Kemudian ini indera praba ya. Jadi di kulit kita ya itu ada beberapa indera praba ya. Beda-beda fungsinya. Ada yang fungsinya untuk rabaan, ada yang untuk nyeri, ada yang untuk tekan. Jadi kulit itu tahu, oh ini aku lagi ditekan, aku lagi diraba, nah, ini nyeri, itu ada sendiri-sendiri sensornya ya. Oke. Ini ya adalah kelenjar keringat ya. Ini gambar langsung gambar ya. Ini kok kalau gambar ya. Oke ya. Nah ini gambar-gambar dari sensor-sensor ya di kulit ya. Ini ada ujung saraf atau nerve ending ini ya. Nah, ini serabut-serabut ini ya. Nah, ini gunanya untuk reseptor suhu. Jadi kalau kena panas dingin kita bisa tahu ini gara-gara punya ini ya. Kemudian ada diskus Merkel. Nah, bentuknya seperti ini ya. Beda-beda kan. Nah ini diskus Merkel itu untuk reseptor raba ya. Kemudian ada Ruffini ya. Nah, ini Ruffini. Ini tahu kita ditekan ya. Kalau kita tekan itu karena ada sensor ini. Kalau nggak punya sensor kita nggak tahu ya lagi ditekan atau apa. Kemudian ada corpus Meissner, fungsinya sama untuk raba ya, sama dengan Merkel tadi ya. Kemudian ini nerve ending ya, untuk reseptornya biasanya ya, nerve ending. Oke. Kemudian ada corpus Pacini ya, ini juga reseptor tekan ya.
Jadi kita tahu rasa raba, nyeri dan sebagainya itu ada di kulit gitu ya. Makanya kalau operasi dibuka kulitnya bagian dalam tuh nggak nyeri sudah ya. Jadi yang membuat nyeri itu hanya kulit. Ya. Kulitnya di bius lokal kita sobek, bagian dalam diutak-utak itu nggak kerasa sudah ya. Jelas ya? Wah ini nervus cranialis ya. Ini saja ini udah hafal ya. Kelompok rotri, apostaki, glova, hi ya. Itu jembatan keledainya ya. Olfaktorius, optik, lokomotoris, lokular, dan seterusnya sampai hipoglossus. Ya. Nah, yang sensori-sensori ini itu adalah panca indera ya. Kalau motorik tidak hanya indera gitu ya. Misalnya yang menggerakkan mata tadi itu motorik ya, bukan panca indera. Oke, alhamdulillah selesai. Sudah jam 8 lebih 4 menit. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Oke, ada yang angkat tangan nih. Oh, ada nih. Oh, Mas Abdurrahman, silakan Mas. Bahaya nih. Silakan Mas, mau tanya apa dirimu? Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Baik, saya mau tanya Bapak terkait dulu presensi saat pertemuan dulu beberapa teman ada dan belum terikut untuk absensinya, namun mengikuti kelas. Apakah Mau tanya diperbolehkan Bapak untuk masalahnya? pemutihan? Iya. Apakah Halo? diperbolehkan Bapak untuk pemutihan Oh ya, teman yang kelas A? di WA tanggal 8 ya. Jangan coba ya. Iya Bapak. No, ya. Mohon maaf jika saya salah. Ya, saya akhiri.